Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Made, channel yang saya dedikasikan untuk membahas mengenai seputar ASN, PNS, P3K, dan juga pensiunan. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bagi Bapak Ibu yang masih aktif sebagai PNS. Alhamdulillah, karena begitu banyak ya orang di luar sana yang ingin menjadi posisi yang seperti Bapak Ibu dapatkan. Alhamdulillah ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang juga sudah diangkat menjadi P3K, yang baik yang sudah agak lama ataupun baru diangkat tahun ini, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena Allah memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu untuk menikmati status sebagai P3K. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah purna, yang sudah pensiun, Alhamdulillah juga ya Bapak Ibu sudah bisa menuntaskan tugas Bapak Ibu sebagai PNS dan sekarang menikmati masa pensiun, menikmati kebersamaan dengan keluarga dan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas lain untuk mengisi masa pensiun Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bahas ya sebuah informasi yang memang ini sudah lama ya sebetulnya diinformasikan bahwa ada kenaikan gaji 8% dan juga 12% bagi pensiunan. Dan kita fokus ke PNS yang masih aktif. Itu ada ya selain gaji 8%, ada juga beberapa kementerian ya. Ada 4 kementerian. Pertama, Kementerian Agama, kemudian Kemenpan RB, Bappenas, dan juga BPKP itu yang tahun ini ditambah dengan kenaikan tunjangan kinerja atau tukin sebanyak maksimal 80%. Walaupun yang 60% itu sudah ya, jadi sekarang itu adalah maksimalnya 20%. Nah, kita fokus di Kementerian Agama. Para PNS yang ada di Kementerian Agama, Alhamdulillah, karena selain ada kenaikan gaji 8%, juga ada kenaikan tunjangan kinerja tukin sebanyak maksimal 20%. Nah, ini berbahagia sekali karena Kementerian Agama ya termasuk salah satu kementerian yang dinaikkan tunjangan kinerjanya. Ini salah satunya adalah dari hasil penilaian tentang indeks reformasi birokrasi atau IRB yang Kemenag dapatkan itu di kisaran nilai 75 ke atas. Dimana dengan nilai 75 ke atas ini menandakan indeks yang bagus ya, indeks reformasi birokrasinya bagus. Dan sebagai hadiah, tanda kutip ya, bahwa dengan indeks seperti itu ada kenaikan tunjangan kinerja sebesar 20%. Misalnya, bahkan ya, kalau kita hitung, kalau kita lihat, itu ada grade 1 sampai grade 17. Di grade 1 saja, itu tunjangan kinerja di Kementerian Agama itu di kisaran 1,9 juta. Kemudian di grade tertinggi, grade 17 itu bisa ada di nominal 29 juta. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk yang di grade tengah-tengah, di grade 11 misalnya, di grade 11 itu untuk tahun kemarin ada di kisaran 5.183.000. Dan ketika ada kenaikan sebanyak 20%, maka take home pay untuk tukin itu sendiri adalah sekitar 6 jutaan. Jadi kalau ditotal dengan gaji pokok dan tunjangan yang lain, pegawai negeri sipil yang ada di grade 11 itu di golongan 4A atau 4B ya, tergantung masa kerjanya, itu bisa take home pay-nya bisa di angka nominal 10 jutaan. Ini Alhamdulillah ya. Tapi Bapak Ibu, khusus yang di Kementerian Agama ya, bisa mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja ini tentu ada imbal baliknya. Karena ini pun hasil dari penilaian IRB, indeks reformasi birokrasi yang ada di angka 75 ke atas itu. Kemudian dari sisi individu, untuk mendapatkan tukin 20% itu, ataupun ketika seorang PNS Kemenag itu mendapatkan tukin 20% plus tadi tunjangan yang lainnya,
maka harus berbanding lurus dengan kewajibannya. Karena itu adalah hak, maka kewajibannya harus juga dipenuhi. Misalnya, kalau saya bisa ringkas ya, ada tiga hal yang harus kita lakukan menyongsong kenaikan tukin 20% ini. Pertama dari sisi individu, kemudian dari sisi administrasi, kemudian dari sisi pelayanan, dan juga dari sisi sikap politik ya. Dari sisi administrasi, seperti kita ketahui ya bahwa Kementerian Agama memiliki 7 prioritas di tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024. Salah satunya adalah adanya transformasi digital. Artinya, semua administrasi PNS Kemenag itu semuanya akan didorong, akan diarahkan untuk menuju digitalisasi. Misalnya, untuk sekarang ini kan ada pengisian SKP melalui yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Itu salah satunya. Kalau dulu SKP itu manual, nah sekarang mah semuanya harus melalui kinerja dari BKN. Kemudian juga dari sisi absen misalnya, di Kementerian Agama itu berlaku absen online yang langsung terkirim ke Simpeg, ke pusat ya, melalui aplikasi Pusaka. Dan lain-lain, ada SIASN, kemudian Simpeg 5, kemudian Pusaka, ada EMIS, ada Siaga, ada Simpatika, dan yang lainnya. Nah, semua itu adalah dalam bentuk transformasi digital. Maka PNS Kemenag yang tidak mau belajar dari IT ya, tidak ada keinginan untuk belajar, maka itu akan tergerus ya. Kemudian dari sisi pelayanan ya, tugas fungsi dari PNS Kemenag itu adalah salah satunya pelayanannya adalah pelayanan prima ya, pelayanan prima terhadap siapapun yang dilayaninya. Kalau guru misalkan pelayanan prima kepada peserta didik, kemudian rekan kerja, kemudian kalau PNS yang di kantoran, struktural, itu pelayanan untuk administrasi dan yang lainnya. Maka ini harus kita tingkatkan ya. Kalau misalnya ada kerumitan di dalam birokrasi administrasi, maka dengan perubahan-perubahan semacam ini harusnya ada ya perubahan untuk memudahkan ya, untuk membuat sebuah alur itu lebih simpel, tidak berbelit-belit ya. Kemudian dari sisi sikap politik, dalam Undang-Undang ASN ditegaskan juga ya bahwa yang namanya PNS itu harus netral, tidak boleh ada penggiringan-penggiringan, tidak boleh ada kecenderungan secara lembaga kepada salah satu paslon ataupun siapapun yang memang akan dipilih dalam pemilihan umum gitu. Nah ini PNS harus netral ya, karena ini amanat dari Undang-Undang ASN itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari sisi administrasi Bapak Ibu tidak mau belajar tentang teknologi, kemudian dari sisi pelayanan kurang maksimal, kemudian dari sisi netralitas ada kecenderungan secara lembaga dan terbuka kepada salah satu paslon, maka bukan saja tukinnya tidak bisa didapatkan, bahkan status Bapak Ibu sebagai PNS pun itu akan tergerus ya. Mungkin akan ada SP, ada pemberhentian dengan tidak hormat. Nah ini adalah syarat umum ya. Bapak Ibu tetap bertahan sebagai PNS dan juga mendapatkan tukin yang naik itu 20%. Nah itu saja, mudah-mudahan ini menjadi edukasi ya bagi kita semua. Di satu sisi haknya sudah ditingkatkan, maka di sisi yang lain adalah kewajibannya juga harus ditingkatkan. Dan kita berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi kita sebagai PNS. Salah satunya adalah PNS Kemenag itu harus betul-betul netral, tidak boleh ada penggiringan, tidak boleh ada kecenderungan secara terbuka kepada salah satu paslon. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.